Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Jadi kali ini aku bakal ganti dari namanya Nihama, kita pakai nama panggilannya yaitu Shinichiro, biar tidak membingungkan dengan adiknya ya. Oke. Di hari pengumuman peringkat, Shinichiro sedang melihat papan dan ia berada di peringkat 10 dan merasa sangat puas. Sedangkan temannya, Genji, tak percaya dengan Shinichiro yang tiba-tiba melompat begitu jauh, apalagi temannya itu masuk 10 besar. Meskipun begitu, Shinichiro malah bersikap seolah itu normal baginya. Haruka juga sangat kagum dengan peringkat Shinichiro yang naik secara tiba-tiba. Shinichiro berkata kalau ia hanya beruntung kali ini. Genji yang melihat temannya ngobrol santai bareng Haruka itu bingung sejak kapan mereka akrab. Shinichiro berkata itu karena mereka sama-sama berada di komite perpustakaan. Haruka tiba-tiba memanggil Shinichiro dan meminta tolong sesuatu. Meminta tolong agar ia tak kecanduan light novel lagi. Haruka menjelaskan kalau ia terlalu banyak membaca light novel yang membuat nilainya menurun. Ia sudah membaca 40 buku hanya dalam sebulan, dan jika nilai Haruka tak kembali, ia dilarang membaca light novel untuk kedepannya. Shinichiro tak menduga orang seperti Haruka bisa terlena seperti itu. Haruka benar-benar berkata kalau ia sangat menyukai membaca light novel dan sebenarnya ia tak serajin itu. Banyak orang yang mengira kalau Haruka sehebat itu, padahal ia sama sekali tak mirip dengan apa yang mereka bayangkan. Juga liburan kemarin Haruka tidur hingga sore hari. Shinichiro mengerti dan maksud Haruka pasti ingin Shinichiro mengajarinya, dan Haruka memintanya dengan tulus. Shinichiro merasa tak perlu sampai menunduk seperti itu dan Shinichiro pasti akan membantunya. Tapi kenapa harus Shinichiro? Haruka tahu ada beberapa yang nilainya lebih bagus, tapi Haruka tak mengenal mereka dan merasa canggung dibuatnya. Dan Haruka merasa tenang jika belajar bersama orang yang ia kenal. Juga Shinichiro satu-satunya teman pria yang Haruka kenal dan merasa lebih tenang jika bersama Shinichiro. Mendengar itu membuat Shinichiro kaget dibuatnya dan merasa senang mendengarnya. Haruka merasa senang mendengarnya dan memanggil Shinichiro sensei, yang membuat Shinichiro seperti terkena serangan kritikal. Setelah itu mereka belajar bersama selama 1 jam ke depan, di mana saat ini Shinichiro sedang menjelaskan sesuatu ke Haruka. Haruka juga kagum dengan kemampuan mengajar Shinichiro yang sangat mudah dipahami dan bertanya apakah Shinichiro pernah mengajar sebelumnya. Menurut Shinichiro ada 3 poin dalam mengajar, yaitu menjelaskan tujuan akhirnya, lalu buat penjelasan bagaimana mencapai tujuan akhir dengan cara yang mudah dan dipahami, dan terakhir memuji mereka yang mampu mencapai tujuan akhirnya hingga membuatnya termotivasi. Haruka benar-benar kagum dengan Shinichiro yang dengan mudah mengajari orang lain, dan mereka pun lanjut belajar. Setelah itu mereka istirahat selama 1 jam dan Haruka benar-benar meminta maaf karena sudah menyita waktu Shinichiro, tapi Shinichiro tak mempermasalahkannya. Haruka penasaran dengan Shinichiro yang belajar begitu keras. Apakah Shinichiro punya semacam rencana masa depan? Dan Shinichiro berkata kalau ia ingin masuk ke kampus yang bagus dan bekerja di perusahaan yang layak, dan bertanya bagaimana dengan Haruka. Haruka menjawab kalau ia setelah wisuda ia akan bekerja di perusahaan yang sudah disiapkan untuknya. Meskipun merasa curang karena pakai orang dalam, Haruka juga tak terlalu paham hal-hal seperti siapapun bisa bergabung atau kamu bisa bekerja dari rumah. Terdengar memang menarik. Shinichiro mengerti maksudnya dan tersadar akan sesuatu. Haruka lanjut berkata ia bingung harus bekerja di mana, tapi ia merasa harus melakukan yang terbaik. Tiba-tiba Shinichiro berkata kalau Haruka tak bisa berpikir seperti itu, apalagi menerima perusahaan dengan prinsip semacam itu. Itu adalah perusahaan yang akan membuat karyawannya serasa di neraka. Shinichiro menjelaskan kalau mereka bilang siapapun bisa bergabung, artinya banyak orang yang keluar, atau kamu bisa bekerja di rumah, itu hanya ditujukan untuk para petinggi saja dan semacamnya. Shinichiro mengerti tak semuanya begitu, tapi Haruka harus benar-benar berhati-hati atau Haruka akan menjalani kehidupan neraka yang mengerikan. Haruka tak mengerti maksudnya. Shinichiro menjelaskan kalau kerabatnya harus kerja setiap hari dari jam 8 hingga jam 12 malam. Haruka merasa kalau seperti itu akan sangat sulit untuk tidur lelap. Itulah maksud Shinichiro. Apalagi perusahaan seperti itu tak mencantumkan gaji lembur, jadi karyawannya tak akan mendapatkan uang yang lebih. Tapi Haruka
Haruka benar-benar tak paham. Maksud Shinichiro adalah di luar sana ada perusahaan yang mengerikan dan tak ingin Haruka masuk ke sana. Haruka benar-benar kaget dibuatnya dan bertanya kenapa Shinichiro begitu paham soal itu. Itu membuat Shinichiro terdiam tanpa kata dan beralasan ia sering mendengarnya dari kerabatnya di mana ia bergabung ke perusahaan itu dan merasa di neraka sampai umur 30 tahun di mana tindakan tak manusiawi sangat umum terjadi. Atasan yang semena-mena kepada bawahan dan paksaan untuk terus bekerja. Haruka bingung dan bertanya kalau mereka tak sedang membicarakan penyiksaan selama perang dunia, bukan? Tapi itulah kenyataannya. Meskipun Haruka mencoba bertahan di situasi seperti itu, pada akhirnya itu akan menghancurkan semangat Haruka. Karena itulah sangat penting memikirkan masa depan. Dan itulah alasan kenapa Shinichiro belajar dengan sangat giat. Haruka juga mulai termotivasi setelah mendengar semua cerita barusan. Haruka benar-benar kagum dengan Shinichiro yang merubah dirinya sendiri. Tapi Shinichiro tak merasa seperti itu. Itu karena ini adalah kehidupan keduanya. Di masa lalu, Shinichiro juga sering ragu terhadap segala hal, tapi ia mengabaikannya dan harga yang harus dibayar adalah menjadi budak korporat. Yang Shinichiro lakukan hanyalah menunggu tanpa aksi dan membuatnya sangat menyesal. Itu karena ia baru memahami semua itu setelah ia mati. Tapi menurut Haruka, Shinichiro benar-benar mengesankan. Semua orang di sekolah merasa hanya dengan bekerja keras saja kamu bisa menjadi orang yang kau inginkan. Tapi melakukan itu sangatlah sulit dan Shinichiro bisa melakukan semacam itu, membuatnya sangat keren. Mendengar itu membuat Shinichiro merasa malu dibuatnya dan bingung apa yang sebenarnya ia rasakan saat ini dan cerita pun berlanjut.